kata orang, sebagian orang, keterbatasan ini adalah membelenggu, Pak. Sejatinya keterbatasan ini adalah peluang kita untuk maju. Kami membuat desain tangki septik, Pak, septic tank yang sangat cocok diaplikasikan di daerah pemukiman padat. Sangat cocok. Dengan keterbatasan yang ada, saya berani mengubah biofilter yang import gitu, seperti honeycomb modul, biocell, biobol dan sebagainya, itu kami rubah dari sampah terseleksi, Pak, yang berasal dari tempurung, sisa kemasan, minuman, kulit kerang, bambu, tutup botol dan sebagainya. Septic tank daerah padat hasilnya seperti ini, Pak. Dari tinja, limbah tinja, cucian dapur dan sebagainya, hasilnya ini, Pak. Jadi, hasilnya sejernih air pegunungan. Ini bukan sulap, bukan sihir, tetapi ini fakta. Ini inovasi karya anak bangsa. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, rahasianya apa? Rahasianya adalah inovasi tanpa henti, Pak. Belajar sampai tuntas, kreasi tanpa batas. Mungkin sudah suratan takdir barangkali hidup saya habiskan untuk menangani masalah tinja dan air limbah. Pada tahun 74 saya ditugaskan negara untuk proyek Inpres di Kabupaten Sulawesi Utara, yaitu Minahasa, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, yang ibu kotanya Manado, Pak. Di situ saya bahu-membahu dengan masyarakat sekitarnya menangani jamban Inpres proyek Samijaga. Beratus-ratus jamban sudah saya bangun, Pak. Berpuluh-puluh pompa sudah saya pasang. Sampai-sampai saya ini diberi julukan Mantri Kakus, Pak. Julukan, nah, tapi saya tidak berkecil hati. Saya ini mengemban tugas negara, memutus mata rantai penyakit berdasarkan fecal borne disease, penyakit berbasis yang berasal dari masalah air. Pada tahun 2000 saya kembali ke alma mater Poltekkes Jakarta II. Saya diminta mengampu untuk mata kuliah yang bikin mahasiswa itu ngeper, Pak. Mata kuliah pembuangan tinja dan air limbah. Mendengar namanya aja sudah bulu kuduk kita berdiri gitu, Pak. Dengan mahasiswa saya bikin percobaan banyak sekali percobaan. Hampir semuanya gagal, Pak. Diberi julukan lagi saya Raja Gagal. Nah ini, Pak. Tapi saya tidak berputus asa. Saya bilang sama mahasiswa, saya kalau tidak bisa menjernihkan air yang berasal dari tinja dan air limbah, saya berhenti jadi dosen. Negara rugi menggaji saya. Di samping sebagai dosen, sejatinya saya ini seorang penjahit, Pak. Jika pakaian saya jahit tidak bisa dipakai oleh orang pelanggan saya berhenti penjahit. Hari ini juga. Jadi itulah hikrar saya. Dengan berbagai percobaan, akhirnya saya menemukan rumus tangki septik yang sederhana. Rumusnya adalah rasio panjang, lebar, dan tinggi 2:1:2. Rumusnya Wiro Sableng, Pak. Jadi kalau menggunakan rumus Wiro Sableng ini, bismillah, masalah tinja air limbah terselesaikan. Itu, Pak. Dengan tinggal nyemplungi tempurung atau botol kemasan, selesai urusannya. Apakah saya puas dengan ini? Belum, Pak. Pada suatu hari saya diminta oleh lembaga masyarakat namanya
Wahana Visi Indonesia. Saya diminta membuatkan desain di pemukiman padat, yaitu di Kelurahan Penjaringan RW 012 dan Semper Barat di RW 04 untuk menangani masalah stop buang air besar sembarangan, pilar 1. Nah, saya bikinkan desain septic tanknya yang di pemukiman padat tadi untuk pilar 1, Pak. Tapi saya tidak bisa melarang masyarakat untuk membuang cucian bajunya, cucian piringnya, dibuang ke septic tank desain saya tadi. Ternyata setelah dipakai beberapa bulan gitu, hasil pemeriksaan labnya itu memenuhi syarat baku mutu men KLH, Pak. Nah, jadi katanya laboratorium air buangannya tadi sudah aman dibuang lingkungan. Sekali lagi, dengan sukses ini saya masih belum puas, Pak. Saya mimpi ya, saya kadang-kadang berpikir banyak orang-orang pandai di sekitar saya tidak mau turun ke bawah menangani praktisi di bagian bawah ini, Pak. Yaitu praktisi sanitasi dan air. Itu belum banyak yang menangani. Yang ada banyak teori, banyak baca buku, tapi praktisi menghadapi masyarakat kayak Bang Thoyib, Slamet Kancil dan sebagainya itu belum ada. Salim Kancil ya, bukan Slamet Kancil, sorry. Nah, itu belum ada. Nah, pesan saya pada generasi muda, hendaklah kita tidak takut dengan keterbatasan. Keterbatasan, kita berani melawan keterbatasan adalah awal dari kesuksesan. Nah, mimpi saya masih ada mimpi yang belum terselesaikan, Pak. Yaitu saya ingin Indonesia ini bebas cemaran tinja dan air limbah. Tinja itu sumber penyakit, Pak. 1 gram tinja 9 juta bakteri. Nggak percaya hitung sendiri nanti. Nah, itu Pak. Jadi mudah-mudahan nanti di Indonesia itu kalau semua tinja dan limbah tertangani dengan baik, selokan-selokan menjadi bening, Pak. Banyak ikan hiasnya di situ. Sungai Ciliwung kita menjadi bening, bersih, segar. Kalau terang bulan, banyak remaja mendayung. Memadu kasih, mengikat janji, suci, sejati. Itu, Pak. Nanti bisa, kalau enggak pengen itu bisa jalan-jalan ke Kelurahan Penjaringan dan Semper Barat atau ketemu di kantor kami. Kalau Ciliwung bisa dilewati remaja-remaja mendayung, oma dengan opa, ulang tahun kawin emasnya, kawin peraknya, maka benar kata Pak Ustadz, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban, maka nikmat Tuhan yang manakah yang kau dustakan. Terima kasih.